Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, sebelum kita mulainya kuliah ini, perkenalkan di sini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah bisnis digital. Nama saya Toto Susilo Pamuji Nugroho. Nah, ini profil saya ya. Nah, instansi saya di STIE Atma Bakti Surakarta. Nah, saat ini pekerjaan saya yang pertama adalah sebagai dosen di STIE Atma Bakti Surakarta. Itu adalah instansi yang tetap, maksud saya ini sebagai dosen tetap di STIE Atma Bakti Surakarta dan dosen tidak tetap di Universitas Terbuka. Kemudian yang kedua, itu adalah saya sebagai entrepreneur dari Batik Kultura atau Hilja-Store. Jadi saya yang memiliki dan mengelola Batik Kultura. Yang ketiga, saya sebagai motivator yang bisa kadang-kala diundang untuk memberikan arahan mengenai suatu bisnis dari perusahaan, baik itu swasta maupun publik. Oke, seperti itu dulu untuk profilnya. Kenapa saya yang dipilih untuk mengampu mata kuliah bisnis digital ini. Nah, ini tadi ya sebagai profil saya. Oke, sebelum masuk pada materi, ini saya menyampaikan ilustrasi ini. Ilustrasi ini bukan sepele sebenarnya ya. Jadi setiap orang yang sudah belajar kemudian kuliah, kadangkala setiap kuliah itu sudah berpikir besok setelah lulus saya mau bagaimana. Nah, mereka sering berpikir, oh iya, saya mungkin akan masuk kantor, jadi sebagai pekerja kantoran gitu ya. Kalau orang-orang yang sudah kuliah itu sebagian besar ditanya pasti jawabannya adalah pekerja kantoran. Saya sudah menjumpai beberapa mahasiswa, saya tanya tujuannya yaitu mereka ingin kerja kantoran. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua perusahaan itu menyediakan tempat untuk mereka? Padahal lulusan dari universitas negeri pun banyak sekali, apalagi swasta. Apakah tersedia lapangan pekerjaan? Nah, tentu saja perbandingannya sangat sedikit sekali. Bisa dibilang kalau saya ikut survei itu antara lulusan dengan lapangan pekerjaan itu seperti 1 dibanding 800-an ya. Jadi harus menyingkirkan orang sekitar 800-an untuk satu tempat lapangan pekerjaan di kantoran. Nah, ini saya hanya berbicara lapangan pekerjaan yang kantoran ya. Jadi ini selevel kalau Anda itu fresh graduate lulusan S1. Nah, kemudian ada pilihan yang kedua, yakni Anda berwirausaha. Jadi dasar-dasarnya apa? Nah, usaha itu juga perlu perkembangan ilmu ya. Jadi kalau saya yakin Anda sudah belajar materi kewirausahaan. Nah, di situ saya singgung sebentar dulu. Di materi kewirausahaan Anda sudah belajar bagaimana mengembangkan wirausaha dari dasarnya dulu, yakni dasarnya itu mungkin yang Anda pelajari adalah bagaimana kita mempunyai jiwa kewirausahaan. Nah, itu yang paling penting sekali. Jadi setelah kita mempunyai jiwa kewirausahaan, kita harus memiliki peluang.
Nah, itu ya sedikit gambaran saja sampai Anda benar-benar mendapatkan ide untuk menciptakan suatu produk yang bisa dipasarkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada tantangan sekali lagi. Bisa nggak Anda selain bekerja di kantor juga melakukan usaha? Nah, itu yang perlu Anda pertimbangkan sekarang ini. Perlu Anda ketahui bahwa salah satu visi di sekolah kita di STI Atma Bakti itu adalah mengembangkan jiwa entrepreneurship. Jadi tidak melulu mengenai ilmu pengetahuan dan harus bekerja di suatu instansi, enggak. Tapi kita juga mengembangkan bagaimana Anda untuk berwirausaha. Nah, jadi dasar-dasarnya yang akan dilatih dalam mata kuliah seperti ini ya. Oke, jadi ini silahkan nanti bisa Anda renungkan untuk kedepannya seperti apa. Oke, nah kemudian ini ada sebuah gambar. Nah, ini sangat viral sekali ya di belakangan ini ya, bahwa banyak sekali pedagang, terutama di pedagang Tanah Abang, ini minta untuk media online shop ditutup. Ya, dulu mereka mengatakan perlu menutup TikTok Shop ya. Sampai akhirnya mereka masih merasa kurang penghasilannya sehingga minta online shop yang lain juga ditutup. Nah, seperti ini menurut Anda bagaimana? Apakah perlu atau tidak? Nah, jadi sekarang ini kita menyikapinya, oke ya, sekarang sudah 2023, banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari dan perlu kita kembangkan. Jadi tidak serta-merta harus selalu berjualan di toko. Jadi misalkan Anda punya toko, nggak apa-apa punya toko, tapi juga harus bisa memasarkan secara online. Nah, ini yang diupayakan oleh Menteri Perdagangan sekarang ini. Jadi untuk saat ini memang oke ya, sekarang itu memang TikTok Shop itu sudah ditutup. Karena apa? Karena sebenarnya mereka itu izinnya itu adalah sebagai media sosial, ya bukan pada e-commerce. Nanti akan kita pelajari dalam materi ini. Oke, itu ya dasar pertimbangan Anda dalam hal bisnis digital. Nah, ini adalah dasar-dasar munculnya bisnis digital. Yang pertama tentu saja adalah perkembangan zaman. Nah, di era yang sekarang ini sudah semakin canggih bahwa Anda mempunyai HP ya, HP yang spek rendah, asal sudah memiliki kamera, kemudian sudah bisa memasukkan aplikasi, Anda bisa menghasilkan uang dari situ. Ya, cukup kita ingat ya. Jadi dari HP itu bisa menghasilkan uang. Jadi saya sering mengatakan kepada mahasiswa bahwa HP itu bisa sebagai sebilah pedang. Sebilah pedang itu bisa menguntungkan atau bisa melukai diri sendiri. Jadi apabila kita bisa menggunakannya dengan baik, otomatis bisa menjadi keuntungan bagi kita. Nah, jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung HP itu bisa menghasilkan uang. Jadi tidak perlu buy PC atau laptop. Oke, kemudian yang kedua,
situasi sekarang ini masyarakat semakin malas keluar rumah. Ya, kita paham sekali dengan keadaan sekarang ini, di mana kondisi sekarang ini benar-benar kita sudah tahu ya, kita memasuki kemarau panjang dan panas sekali, hawanya kita merasa panas sekali, setiap keluar rumah panas sekali. Nah, dengan keadaan seperti ini, siapa orang yang mau keluar rumah kalau benar-benar tidak terpaksa? Jadi mereka mau belanja kebutuhan pun kadang-kala mereka berpikir ini kebutuhan mendadak atau tidak. Jadi kadang-kala pun kebutuhan mendadak mereka juga sifatnya adalah malas keluar rumah. Oleh karena itu sekarang kita lihat banyak sekali di toko-toko sembako dan toko-toko di market sudah menyediakan layanan online. Nah, tujuannya karena ini. Yang kedua ini memang masyarakat sudah semakin malas keluar rumah. Oke, kemudian yang ketiga mengenai gratis ongkir. Oke, jadi ongkir ini bisa ditetapkan oleh toko, itu bisa pakai ongkir atau tidak. Nah, tapi kalau kita berbicara yang digital, itu sudah disediakan dari platform, itu banyak sekali yang menyediakan gratis ongkir. Siapa juga yang tidak tertarik? Kita sudah malas keluar rumah, juga sudah disediakan gratis ongkir. Nah, dengan keadaan seperti ini mendukung sekali dari poin per poin. Ya, jadi tidak perlu mengeluarkan ongkir. Kemudian yang keempat, maksud saya, harga online itu lebih kompetitif. Jadi antara yang satu dengan yang lain itu sifatnya berdekatan atau sama. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menaikkan harga yang paling rendah. Akan tetapi, apakah harga yang paling rendah itu sering diminati? Nah, itu nanti yang akan lebih kita pelajari dengan strategi pemasaran itu ya. Misalkan Anda mau berada di posisi mana? Barang yang murah atau barang yang sifatnya kompetitif. Nah, itu yang harus kita tetapkan terlebih dahulu. Kemudian saya ada satu pertanyaan. Berarti apakah offline itu berarti sepi peminat? Bisa Anda jelaskan apakah iya atau tidak beserta penjelasannya? Oke, kita bahas. Offline itu berarti dengan adanya perkembangan dasar bisnis digital, tidak semuanya yang offline itu sepi ya. Jadi misalkan kalau kita berbicara misalkan adalah bisnis kuliner. Bisnis kuliner itu bisa saja dengan kita menggunakan bisnis digital, dengan menggunakan media sosial untuk menarik pelanggan ke gerai kuliner kita. Kemudian yang kedua contohnya adalah misal souvenir, kemudian rias pengantin. Nah, kemudian segala sesuatu yang itu bisa menarik dari media sosial ke offline store kita. Jadi mereka bisa berdatangan ke tempat kita. Tapi juga dasarnya kita harus menggabungkan antara bisnis digital dan offline store-nya. Jadi tidak serta-merta offline store itu dikatakan sepi. Jadi misalkan kita bisa mengembangkan offline store, otomatis offline store dan online store bisa berjalan berdampingan. Jadi offline-nya itu jalan dan online-nya juga jalan. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian saya tinjau dulu dari pengertian bisnis digital. Nah, yang pertama, saya mengambil pengertian dari O'Brien tahun 2000
3. Jadi ini yang menurut saya cocok dengan apa yang akan saya sampaikan. Yakni bisnis digital itu adalah pemanfaatan internet dan teknologi informasi lainnya yang memfasilitasi e-commerce, komunikasi, dan kolaborasi perusahaan dan proses bisnis yang berbasis web dalam infrastruktur perusahaan dan untuk berhubungan langsung dengan pelanggan dan mitra bisnis. Nah, itu dari pendapat para ahli yang dari saya kutip dari yang artikel luar. Kemudian kalau saya bisa mendefinisikan sendiri, ini mengambil nama belakang saya Nugroho tahun 2023, mengatakan bahwa bisnis digital adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebermanfaatan informasi secara digital dan menggunakan layanan internet dan aplikasi. Jadi yang sekarang itu kita menggunakan internet dan aplikasi yang sudah tertera, baik itu dari HP maupun dari PC. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memulai suatu bisnis dan menjalankannya. Sehingga apa yang ditawarkan bisa langsung sampai ke pelanggan atau relasi bisnis yang terkait. Misalkan kita mempunyai bisnis dan kita juga sangat perlu sekali membeli bahan baku. Otomatis kita juga memerlukan pihak lain untuk menyetok bahan baku. Sebagai contoh, misalkan saya memproduksi suatu batik. Jadi saya hanya memproduksi. Oke, bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Saya memproduksi suatu batik. Otomatis saya juga memerlukan bahan baku. Jadi bahan bakunya saya menggunakan pihak luar. Nah, pihak luar ini yang dikatakan sebagai relasi bisnis yang terkait. Jadi dalam hal ini, informasi yang dikirimkan tidak perlu menunggu sampai bertatap muka. Jadi misalkan saya upload suatu produk ke e-commerce. Nah, jadi produk yang saya upload ke e-commerce itu tidak perlu saya mengunjungi rumahnya. Jadi cukup saya upload di e-commerce, pelanggan itu sudah tahu saya berjualan batik, seperti itu ya. Otomatis dalam hal ini kecepatan dalam mengirimkan pesan itu lebih cepat daripada kita harus bertatap muka. Seperti kaidahnya seperti offline store. Oke, saya lanjutkan. Mengenai media bisnis digital, saya bisa mendefinisikan media bisnis digital itu ada 3. Yang pertama adalah website, kemudian media sosial, dan e-commerce. Ya. Oke, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah website. Nah, ini saya ambil contoh dari websitenya Toyota Astra. Nah, ini sangat jelas sekali. Misalkan harga Alfa New Alphard HEV ya. Ini nilainya sangat fantastis sekali, 1,356 M. Dan all new Kijang Innova Scenic HEV nilai 471.600.000. Dan ada all new Kijang Innova, all new Yoxi. Nah, jadi informasi yang disajikan mereka Toyota Astra sudah disampaikan di website. Jadi produknya ini, harganya ini. Kemudian kita bisa get your offer. Jadi kita bisa melakukan penawaran di sini. Tinggal klik, kita bisa melakukan penawaran. Nah, kalau seperti ini, kan mobil nggak mungkin toh orang cukup melihat gini aja langsung mereka membeli, kan tidak. Banyak sekali otomatis mereka itu akan langsung ke
showroomnya, bisa langsung lihat mobilnya, kemudian langsung bisa test drive seperti itu ya. Jadi ini berhubungan antara yang offline store dan online store untuk penjualan mobil seperti ini di Toyota Astra. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk yang poin nomor 2, ini website ya. Jadi website ini untuk kenyamanan bisnis agar lebih elegan, itu harus menggunakan website yang seperti ini ya, yang berbayar. Jadi setiap tahunnya kita membayar website, hosting dan domain. Itu ada kisarannya mungkin sekitar 500 sampai 2 jutaan, tergantung kita mau pada kapasitas berapa. Jadi apabila Anda nanti mau ke sampai yang website, saya sarankan untuk yang website ini periodenya terakhir saja. Kita kembangkan yang nomor 2 dan nomor 3 dulu. Ataupun kalau Anda benar-benar ingin menggunakan website, kita bisa menggunakan website yang gratisan terlebih dahulu. Kalau Anda ingin, saya ingin mempunyai website gratisan, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau saya bisa menyarankan untuk website ini di periode terakhir setelah Anda mengembangkan media sosial dan e-commerce. Nah, kemudian media sosial. Media sosial itu sangat banyak sekali ya. Nah, di sini bisa Anda kembangkan satu persatu. Di media sosial itu bisa langsung bertransaksi di situ. Maksudnya, apabila kita sudah deal, kita menyuruh pelanggan untuk bisa transfer, kemudian barang tersebut bisa kita kirimkan. Ataupun sekarang banyak sekali dengan pembelian itu sifatnya sudah cash on delivery atau COD. Nah, ini media sosialnya contohnya adalah Telegram, ada Google, LinkedIn, Spotify, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, WhatsApp, TikTok. Nah, jadi TikTok ini di Indonesia itu izinnya itu baru pada tahap media sosial. Jadi belum pada e-commerce. Walaupun isu-isu yang beredar bahwa mereka dari pihak TikTok Shop itu sudah memulai pendekatan kepada pemerintah untuk diizinkan masuk sebagai e-commerce. Oke, kemudian dari media sosial ini silahkan kalau Anda mau buka satu persatu. Saya yakin Anda sudah mempunyai dari beberapa ini ya. Tentu saja misalkan WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram. Tapi di sini saya sarankan dan mungkin saya agak mengharuskan Anda untuk mempunyai satu yang khusus untuk bisnis. Misalkan WhatsApp itu juga ada 2 ya, WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis. Nah, di WhatsApp bisnis itu khusus bisnis Anda. Instagram juga demikian. Instagram bisa Anda membuat suatu akun yang khusus untuk Anda berjualan. Di Facebook lebih mudah lagi. Jadi dari akun pribadi Anda bisa menerbitkan akun untuk berjualan. Jadi kalau kita membedah satu persatu dari jumlah pertemuan yang akan kita bahas ini nggak akan cukup. Jadi nanti di sesi-sesi yang akan datang saya hanya membedah salah satu saja untuk Anda bisa mempraktekkan. Oke, itu kemudian yang berikutnya mengenai e-commerce. Nah, e-commerce yang saat ini sedang dipakai itu banyak sekali, tetapi ini saya mengambil contoh yang saat ini paling terbesar yang dipakai di Indonesia. Ini urut sebenarnya dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, OLX, Blibli, Kredivo, dan Toko Modern Fastbuy. Jadi ini adalah contoh-contoh dari e-commerce
yang saat ini ada di Indonesia. Jadi saya pun sebagai pelaku bisnis digital, jadi saat ini saya sudah punya offline store tapi baru di rumah, tapi saya lebih condong ke bisnis digital. Jadi saya dari semuanya ini, enggak semua saya upload di sini ya, di e-commerce ini ya. Akan tetapi saya ada di Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia. Itu saya ada akunnya di Batik Kultura. Silakan nanti Anda bisa cek beneran atau tidak. Akan tetapi saya lebih fokus saat ini adalah di Shopee dan Lazada. Karena sebenarnya sudah aktif semua dan bisa semua, tapi yang menurut saya penjualannya itu bisa saya jagakan atau istilahnya sangat berpengaruh sekali, itu ada di Shopee dan Lazada. Oke, next, saya lanjutkan. Nah, jadi penting sekali untuk kita menguasai e-commerce ini. Nah, ini sedikit sekilas saja, ini bukan maksud apa-apa, ini contoh dari yang saya jual di Shopee contohnya ya. Nah, nama akun saya masih Elza Store, walaupun di Lazada, Bukalapak, Tokopedia itu sudah Batik Kultura. Karena di Shopee ini yang pertama kali saya daftar, saya dulu mikirnya saya ingin menjual segala sesuatu berbentuk pakaian dulu ya mikirnya ya. Tapi semakin kesini saya lebih cenderung condong ke batik. Sebenarnya nama Elza Store bisa saja saya ganti ke Batik Kultura, tapi prosesnya itu cuma sekali. Nah, tapi itu sudah berubah jadi Batik Kultura untuk nama tokonya sebenarnya Batik Kultura, tapi nama akunnya untuk Elza Store ini nggak bisa diganti. Tapi nama tokonya sudah berubah menjadi Batik Kultura. Oke, seperti itu ya. Ini bukan apa-apa. Ini ada produk saya. Ini misalkan yang blus batik motif elok, cocok untuk kerja dan kondangan. Nah, ini sudah laku sekitar 26 terjual per bulan. Udah yang sebelahnya, yang dress batik wanita asli Solo high quality, ini sudah laku 5 terjual per bulan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bukan maksud saya untuk pamer, tapi bisa Anda gunakan sebagai motivasi dalam bisnis digital ini. Nah, ini tadi ya, maaf. Ya, ini tadi ya. Contohnya yang saya sampaikan tadi ya, ada blus batik motif elok untuk kerja. Nah, ini sudah laku 26 terjual. Kemudian dress batik wanita ini sudah laku 5 terjual per bulan. Nah, jadi mata kuliah ini saya nanti tugas akhirnya itu saya mengingatkan bahwa mata kuliah ini adalah semi praktikum. Nah, sehingga Anda dituntut untuk bisa membuat media bisnis, misalnya adalah website, kemudian media sosial, dan e-commerce. Jadi nanti untuk ketiga ini nanti saya sesuaikan saja berdasarkan jumlah pertemuan yang akan kita pelajari ya. Oke, kemungkinan kalau saya rasa untuk yang website itu emang condongnya lebih ke arah harus website yang berbayar sebenarnya. Jadi mungkin ini yang terakhir saja, atau mungkin ini nggak usah dulu, nggak apa-apa. Yang penting Anda wajib memiliki media sosial yang khusus untuk jualan dan e-commerce. Jadi ini yang dua ini, media sosial yang khusus untuk jualan dan e-commerce, itu sifatnya wajib harus Anda punyai untuk mulai mengembangkan bisnis. Jadi ini nanti dasarnya, nah, saya membuat tutorial, kemudian Anda bisa menjelaskan dan mempraktekannya. Ya, seperti itu ya. Oke, untuk kuliah ini saya akhiri cukup sekian. Jadi nanti tugas Anda adalah
untuk membuat ringkasan materi kuliah ya dalam bentuk tulisan tangan, kemudian Anda bisa upload ke Classroom. Jadi saya itu menggunakan ini sebagai dasar untuk pengganti presensi seperti itu ya. Sehingga dalam artian ini, apabila Anda upload tugas berarti Anda dinyatakan hadir mengikuti perkuliahan seperti itu ya. Oke, cukup sekian, kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.